Hai, welcome back to Nurulisti YouTube channel. Dalam bahasa Inggris dikenal dua jenis angka. Yang pertama adalah cardinal number dan yang kedua adalah ordinal number. And today we are going to learn about cardinal and ordinal number. Mungkin yang selama ini kalian tahu, angka itu hanya ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kalian menyebutkannya dengan angka tersebut. Nah, dari yang 1, 2, 3, dan seterusnya itu disebut dengan cardinal number. Tapi kalau kalian mau menyebutkan tanggal misalnya, kemudian tingkat, kalian nggak boleh menggunakan 1, 2, 3. Yang kalian gunakan untuk menyebutkan tanggal dan tingkat, itu kalian bisa menggunakan ordinal number. Jadi apa ya perbedaan antara cardinal dan ordinal number? Yuk kita tonton video ini. Tapi sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Nah, kegunaan cardinal number sendiri itu digunakan untuk menerangkan suatu jumlah dan biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan how many. Dan yang perlu dicamkan, cardinal number itu selalu bilangan bulat, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya, dan bukan angka pecahan atau bilangan selain bilangan bulat ya. Nah, kemudian untuk ordinal number sendiri yaitu digunakan untuk menyebutkan tingkat, kemudian tanggal, urutan, dan juga penyebutan pada pecahan. Oke, contoh yang pertama yaitu untuk penyebutan tingkat. Misalnya pada kalimat second year of senior high school, yaitu tahun kedua di SMA. Kemudian contoh yang kedua bisa the third floor atau lantai ketiga. Oke, contoh selanjutnya yaitu untuk penyebutan tanggal. Misalnya kalimat November 2nd, tanggal 2 November, atau June 4th, tanggal 4 Juni. Nah, contoh yang ketiga yaitu untuk penyebutan urutan. Misalnya saat kalian membuat text procedure, kalian bisa menyebutkan langkah-langkahnya dengan kata-kata first, bla bla bla, kemudian second, bla bla bla, third, dan seterusnya. Nah, contoh yang keempat yaitu adalah penyebutan pada pecahan. Seperti yang kita tahu, pecahan itu terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Yang atas disebut sebagai pembilang, sedangkan yang bawah disebut sebagai penyebut. Nah, untuk mengucapkan pembilang, kalian menggunakan cardinal number yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk penyebut, kalian wajib menggunakan ordinal number seperti first, second, third, dan seterusnya. Oke, di sini ada contoh pecahan yaitu 3/4. 3 itu adalah pembilangnya, sedangkan 4 yaitu penyebutnya. Nah, untuk mengucapkan 3, kalian bisa menggunakan 3 ya. Karena untuk pembilang kita menggunakan cardinal number. Nah, untuk angka 4 karena dia adalah penyebut, kita harus menggunakan kata fourth. Oke, karena yang bawah adalah penyebut. Dan untuk mengucapkan penyebut, kita wajib menggunakan ordinal number. Jadi untuk 3/4 itu dalam bahasa Inggris yaitu dibaca 3/4. Karena jenisnya yang berbeda, cardinal number dan juga ordinal number memiliki cara penulisan yang berbeda pula. Untuk cardinal number, cara penulisan dan ejaannya biasa saja. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, untuk angka belasan, kita menambahkan huruf TEEN di belakangnya atau dibaca tin. Kecuali untuk angka 11 dan 12 ya, bahasa Inggrisnya 11 and 12. Sampai dengan 19, kalian menambahkan tin di belakangnya, misalnya 14, 15, 16, dan seterusnya. Untuk angka puluhan, biasanya diakhiri dengan huruf TY atau dibaca T. Misalnya 20, 30, 40, dan seterusnya. Oke, di sini ada daftar cardinal number dari angka 1 hingga angka ratusan, ribuan, dan juga jutaan. Langsung saja kita baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Selanjutnya, untuk angka belasan, kalian bisa menambahkan huruf TEEN di belakang. Dibaca tin. Kecuali untuk angka 11 dan 12. Untuk angka 11 itu 11 dan angka 12 yaitu 12. Jadi untuk angka 13 hingga angka 19 kalian bisa tambahkan tin di bagian belakang. 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Sedangkan untuk angka puluhan kalian bisa menambahkan huruf TY atau dibaca T di bagian belakang. Misalnya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90. Kemudian untuk angka ratusan diakhiri dengan kata hundred, ribuan diakhiri dengan kata thousand, dan jutaan diakhiri dengan kata million. Sedangkan pada ordinal number, cara penulisannya berbeda. Nah, untuk ordinal number ada 4 akhiran. Yang pertama yaitu ST, kemudian ND, kemudian RD, yang terakhir TH. ST digunakan untuk number yang berakhiran angka 1, kemudian ND digunakan untuk number yang berakhiran angka 2, RD digunakan untuk number yang berakhiran angka 3, dan yang terakhir TH digunakan untuk number yang berakhiran angka 4, 5, 6, 7, 8, serta 0. Oke, ini dia daftar dari ordinal numbers. Yang perlu kalian ingat dalam penulisan angka ordinal number itu ada 4 kategori ya. Yang pertama, untuk angka yang berakhiran angka 1 itu diakhiri dengan huruf ST. Kemudian yang berakhiran angka 2 diakhiri dengan huruf ND, yang berakhiran angka 3 diakhiri dengan huruf RD, dan yang berakhiran angka 4 hingga 0 atau 11, 12, dan 13 diakhiri dengan huruf TH. Pertama itu first, kedua second, ketiga third, keempat fourth. Nah, untuk yang berakhiran huruf TH ini dilanjutkan sampai dengan angka 20. Kemudian angka 21 karena di belakang sendiri ada angka 1, jadi kalian bisa menulisnya dengan 21st, kemudian 22, 22nd, dan seterusnya. Yang perlu diingat, untuk angka yang berakhiran angka 1 itu ST, 2 itu ND, 3 RD, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 itu diakhiri dengan huruf TH. Nah, itu tadi penjelasan tentang perbedaan cardinal number dan juga ordinal number. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. I think that's all for today. Thanks for watching and see you on the next video.